Nah, ketika memasuki wilayah pelabuhan di sana juga diposisikan juga seperti Ibu Nawang Wulan di Lemah Putih, dan di Pelabuhan Ratu juga memberi wilayah juga ke putrinya. Dan yang ini sama dengan Nawang Wulan meminta permintaan. Nah, itu penugasan. Oh, penugasan. Kalau yang itu mah di pelabuhan itu ditugaskan. Harus di sana. Iya, di sana karena pada masa itu wilayah Pajajaran yang jauh dari peperangan di pelabuhan di situ. Saya lupa lagi nama daerahnya. Berarti benteng pertamanya itu berarti Nawang Wulan ya. Kalau untuk masuk ke situ, iya, kalau misalkan pada waktu itu Kekeh yang mau ngejajah itu kan, berarti bertemu dulu dengan Dewi Nawang Wulan. Iya. Kalau ketemu dan kalau Kekeh mau mengejar, gitu kan. Berarti yang Prabu di sana itu kan berarti tempat terakhir yang di pelabuhan itu. Enggak. Ada lagi. Oh, nyambung lagi terus ke sana, ke Sancang Widul terus. Oh, berarti lewat Cianjur, Garut ya, yang sekarang jadi kan kalau dilihat mungkin dari Google Map ya kan nggak jauh dari pelabuhan ke Sukabumi terus ke Sancang. Sekarang juga ada jalur, kalau nggak salah ada jalur. Sekarang jalur selatan itu sampai ke Sukabumi. Kalau sekarang itu Sukabuminya mungkin ke daerah Ujung Genteng lah, kalau nggak salah itu. Nah, cerita Ujung Genteng itu ada, cuman saya lupa lagi referensinya. Ini mendadak juga karena saya belum meditasi ya, belum nggak persiapan. Itu tuh nyambung. Bahkan sekarang ada rencana kalau nggak salah mau disambungkan ke daerah Banten. Ya memang saya ingat tuh, itu ada istilah Ujung Genteng kan. Ujung Genteng ada. Ya mungkin karena sudah capek-capek ya di ujung genteng gitu. Tapi pemandangannya mantap, karangnya juga kelihatan kalau mau sunset itu. Nah, di situ ada penugasan 2 orang putrinya. Yeah. Satu menguasai wilayah daratan dan lautan. Nah, pada masa itu masyarakat setempat di situ ada perdagangan kan. Pasar kecil pada masa itu, tapi sudah ramai didatangi perekonomian buat itu ya. Sampai sekarang kan begitu kan ya. Daerah mana itu pelabuhan itu Tetap Pelabuhan Ratu, daerah Merah Putih gitu. Merah Putih. Ya, sampai sekarang perekonomian di sana berjalan gitu ya. Sering ada bajak laut. Pada masa itu sudah ada bajak laut dengan istilah bajo. Ya, berarti bukan dari Pajajaran. Bukan. Ini menariknya, para bajo itu berperawakan seperti orang India. Para bajonya, bajak lautnya. Nah, kenapa dibagi 2 wilayah penugasan? Karena para bajak laut itu sering menjajah, merampok perekonomian masyarakat setempat. Seperti itu. Jadi bukan invasi dari kerajaan kesultanan yang 3 itu, hanya saja di pelabuhan itu pada masa itu sering diinvasi oleh para bajak laut. Itu diperangi nggak sama? Diperangi karena itu penugasan. Karena disebutnya pemberontak. Diperangi, dan yang satu untuk menguasai wilayah dari perampok biasa, karena memang perekonomian pada masa itu sangat bagus di situ di Pelabuhan Ratu sekarang. Nah, untuk di wilayah kelautan dipegang juga sama putrinya. Dan beliau ditugaskan untuk membasmi para pemberontak, dan ahli di bidangnya beliau itu. Di perang, ahli perang di lautan. Berarti bukan pemberontak kalau itu mau penjajah. Bisa jadi. Kalau pemberontak kan yang di dalam. Kalau di dalam itu pemberontak ya. Kalau yang di luar mau menjajah. Menariknya seperti itu, berperawakan seperti orang-orang India. Tapi mohon maaf, saya bukan mendiskriminasikan. Ini dongeng kan. Karena memang bajak laut pasti hitam-hitam, udah kepoe baik gitu ya, kepanasan terus. Dengan badan-badan yang besar dan perutnya yang besar-besar seperti itu. Tapi kalah juga ya. Ya pasti, karena
sudah mumpuni pada masa itu untuk menguasai penugasan wilayah. Dan pada akhirnya dijadikan mitos Ibu Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul itu berdua putri beliau Sang Naga Mulia, Raja Pajajaran terakhir. Jadilah mitos Ratu Pantai Selatan lah, apalah seperti itu menurut saya, menurut analisis saya, penemuan saya, dan itu belum tentu benar Baraya. Karena kan beda versi, beda cerita. Ngobrol lah ya, ngobrol ngawangkong ngobrol ngawadul. Nah, Pada masa itu Raken Santang itu masih kecil. Saya penasaran dengan Rakyat Santang itu. Beliau masih kecil, makanya kalau ada legenda Prabu Kian Santang ini lucu tapi menarik. Sudah mah Prabu, tapi kerajaan sudah nggak ada, udah diinvasi. Tapi menjadi seorang raja, kan lucu. Kerajaannya udah nggak ada, beliau masih kecil dan dibawa lari menjauhi peperangan sampai ke pelabuhan. Nah, di situ ada juga pembagian wilayah. Ada istilah anu arek kakaler mah mangga ka ditu tuturkeun Ki Santang. Mau sekarang kan Baduy. Ada yang terus ke kaler ke utara, maksudnya ke daerah-daerah wilayah ke Pantai Selatan, dan untuk yang ke wilayah Kulon Barat itu ikuti Ki Santang. Nah, terus yang untuk ke timur ada pengistilahan juga, bakal kapangi kumaraneh, bakal ketemu oleh kalian negara, tapi kalian tidak akan menjadi seorang pemimpin. Makanya ada istilah para menak-menak itu jadi pemimpin tapi nggak punya rakyat. Nah, itu yang ikut ke timur, dibagi wilayah. Nah, per wilayah itu kan pasti ada yang megang-megang. Iya, betul. Yang tadi kayak di timur sama Kian Santang, ke barat Kian Santang, Rakyat Santang. Rakyat Santang ke timur. Saya lupa lagi, mungkin ada istilah dengan ada istilah opat kan, ada lantai mungkin. Bisa dikatakan seperti itu. Ntar ada referensi yang lain, silahkan komen. Ini pasti saya salah karena saya bukan pelaku sejarah ya. Nah, setelah dibagi wilayah itu ada yang ke barat, ke utara, ke timur, dan yang ke selatan yang menarik. Yang mau nuturkeun kula mengikuti saya, moal kasampat kerajaan, nggak akan ketemu dengan kerajaan yang sesudah diinvasi, nggak bakalan ketemu dengan kesejahteraan. Hanya saja yang ikut yang benar-benar berbakti negara, bangsa, dan pemimpinnya, yang ikut ke selatan, yang benar-benar berbakti kepada seorang raja. Makanya ada istilah, ya begitulah, kalau orang Pajajaran yang asli dia tidak akan memilih. Nah, yang ke barat dibagi juga beberapa orang. Kalau menurut saya, perhitungan saya ada 40 orang ke sana yang ikut ke Rakyat Santang. Rakyat Santang, atau ada istilah gelar yang lainnya saya lupa lagi. Tuh ya lupa lagi. Nah, itu hanya penamaan istilah Rakyat Santang tuh. Mohon maaf lupa gelarnya yang lain dari Sang Rama Prabu. Batara Cikal. Batara Cikal. Istilahnya Batara Cikal. Itu ke wilayah barat, jadi kalau sekarang jadi pemukiman wilayah Baduy. Dan mereka para puun, para sesepuh hapunten bilih lepat pahaan di Baduy. Pada masa itu mereka diperintahkan jangan mengakui bahwa mereka itu orang Pajajaran. Itu perintah langsung dari Sang Rama Prabu. Karena untuk melindungi seorang si bungsu ya. Kalau mengaku orang Pajajaran pasti diinvasi. Karena perintah langsung dari sang raja, kalau ketemu orang-orang kesultanan yang mau invasi, jangan sampai mengakui bahwa kalian adalah dari Pajajaran. Itu perintah langsung. Makanya ada istilah
orang Baduy mah dalam orang Pajajaran. Tetap sampai sekarang pun para tohaan di Baduy. Karena perintah langsung dari Sang Rama. Jangan ada pengakuan sedikit pun mengakui bahwa mereka adalah dari Pajajaran. Kenapa? Untuk melindungi sang putra, si bungsu. Paham yang? Paham. Itu. Dan 40 orang itu adalah pasukan khusus Untuk manipulasi. Ahli di bidang strategi perang atau apapun. Tetapi walaupun mereka itu ahli dalam strateginya, kalau sedikit melanggar kalah kan. Kalah banyak, bukan menang banyak. Kalah jumlah. Sakti apapun pasti kalah. Nah, itu dongeng yang saya tahu saya ketemukan. Apa-apa. Tapi belum tentu benar kan itu. Silahkan cari referensi yang lain juga. Iya, tapi bagus banyak versi biar banyak penyerang. Kita juga bisa membandingkan gitu kan cerita meskipun jauh ke titik yang benar karena kita bukan pelakunya gitu kan ya. Tapi banyak mendengar, banyak ilmu, banyak cerita, bagus. Makanya senang kalau misalkan ngobrol sahabat di Dewa Ageng Channel, senang gitu karena kita berbicaranya sejarah ya, bukan membicarakan yang lain-lain. Karena kalau sejarah itu bukan hoax sih sebetulnya, kan beda jeung ayeuna gitu kan, hoax sungguh ya. Dan selanjutnya dari pelabuhan setelah pembagian wilayah ya, dengan kebijakan di tempatnya masing-masing, untuk Ibu Mayang Sari menghalau para bajak laut tugasnya, dan Ibu Mayang Sari untuk pengamanan wilayah di pemberontak ataupun dari mana untuk wilayah setempat. Setelah itu beliau berangkat lagi ke arah selatan yang sekarang menjadi Sancang. Makanya nggak heran ada istilah gening mitos-mitos Sancang Pakuan Pajajaran katelahnya. Yang menarik ada di situ. Nah, cerita terakhir menurut saya belum tentu benar karena di situ disebutkan ada pulau di tengah laut. Nah, tadinya kerajaan Pajajaran itu mau pindah ke pulau tengah laut. Tetapi tidak diizinkan oleh Yang Widi, Gusti Maha Agung dan alam. Di situ. Jadi pemukiman terakhir tetap di Sancang. Iya, tapi hanya dengan beberapa pihak ya, tidak semuanya. Yang banyak itu memisahkan diri itu di daerah pelabuhan. Dan di sana masyarakat ada yang nangis, ada yang berat hati untuk meninggalkan. Dengan pada masa itu kerajaan Pajajaran begitu enak, gitu. Kenapa ketika ada invasi jadi begini? Sang Rama Prabu marah-marah di situ. Sampai ke kedip bumi karena seorang raja dengan kesaktiannya pada masa itu banyak tempat-tempat yang amblas kan, tanah-tanah yang gorowong. Makanya sampai sekarang banyak tempat-tempat rawa-rawa gitu ya, rawa-rawa juga. Terus ada tanah yang biasa mendadak ngegebros. Di daerah mana tuh? Sebelah barat, Jawa Barat kalau nggak salah. Di Sukabumi juga banyak. Sukabumi, Cianjur banyak. Itu memang pada masanya seperti itu. Ketika marah ngegedip bumi, ngegebros. Sang Manganan, Kendang Hapa, terus Jaya Perkasa, satu lagi siapa? Jarong Peot. Itu ada 4 beliau ditugaskan. Ya semuanya juga meninggal sebetulnya. Hanya saja satu yang tidak meninggal. Mahkota seorang raja besar kok.